Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu kader senior Banteng yang juga merupakan anggota DPR RI membungkam omon-omon dari Roy Suryo dan juga jubir Banteng yakni Guntur Romli karena serangan-serangan mereka terhadap IKN dan juga Pak Jokowi. Ini menarik nih, karena ternyata masih banyak anggota Banteng yang punya akal waras, punya akal sehat. Tidak kayak Guntur Romli, teman-teman. Waduh, nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bang Deo Lipa, salah satu praktisi hukum di Indonesia, kembali mengajari Refli Harun yang katanya gelarnya profesor mengenai hukum pidana. Karena kembali lagi, omon-omon dia saat konferensi pers bersama dengan Roy Suryo dan juga Abdul Ghafur Sangaji. Nah, terakhir, kita akan menyaksikan bagaimana Rismon kembali melancarkan serangan kejut kepada Roy Suryo. Sampai-sampai Rismon mengatakan bahwa Roy Suryo ini mulutnya itu bau comberan. Waduh. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jadi keputusan Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bagaimana Jakarta saat ini tetap menjadi ibu kota sambil menyiapkan IKN, menyiapkan berbagai infrastruktur untuk siap menjadi ibu kota negara. Itu saja, saya tidak melihat keputusan MK itu menganulir IKN bukan menjadi ibu kota negara. Saat ini ditetapkan Jakarta tetap menjadi ibu kota sambil menunggu kesiapan IKN, menyiapkan berbagai infrastruktur termasuk fasilitasi untuk memindahkan ASN yang bekerja di sana, dan Pak Prabowo sudah menegaskan tahun 2028 pemindahan itu akan dilaksanakan. Pada saat pemindahan ini belum dilaksanakan, MK memutuskan Jakarta tetap jadi ibu kota. Tidak ada persoalan antara keputusan MK dan keputusan Presiden dan undang-undang terkait dengan ibu kota Nusantara. Nah, denger tuh Roy, denger tuh Guntur Romli. Aduh, kemarin ya, dua orang ini sibuk sekali memframing jahat Pak Jokowi dengan isu IKN. Sampai-sampai Roy Suryo mendesak Pak Prabowo agar tidak menerbitkan kepres di tahun 2028 mengenai pemindahan ibu kota. Waduh. Ini IKN adalah legasi bangsa, bukan legasi dari Pak Jokowi semata. Ini legasi bangsa karena disetujui mayoritas anggota DPR atau wakil rakyat di DPR kemarin, Roy. Jadi ini bukan kemauan Pak Jokowi, ini kemauan bangsa. Dan lagi Roy, jangan kau banding-bandingkan nanti IKN dengan Hambalang. Hambalang itu proyek gagal. Perencanaannya aja nggak jelas. Masa iya ada bangunan megah tinggi dibangun di atas kontur tanah yang tidak bisa menopang bangunan itu? Ini kan konyol. Aduh, memang sepertinya tujuannya waktu itu diduga kuat. Ya, hanya mau tafsirkan sendirilah teman-teman. Saya tidak mau menyimpulkan lebih jauh. Nanti saya dilaporkan pula sama Roy Suryo, ya kan? Hoax P21, kawan-kawan semua, sampai saat ini kami ya, tim Troya dan juga prinsipal belum mendapatkan, belum melihat ada surat resmi atau apapun yang terkait bahwa kasus ini sudah P21. Jadi sebagai orang hukum, kita tidak bekerja berdasarkan spekulasi karena itu akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi kalau ada termul mengatakan sudah P21 wajib ditahan dan lain sebagainya, itu adalah provokasi yang tidak didasarkan kepada sebuah surat yang resmi, nggak jelas. Jadi selain memprovokasi itu tidak boleh, harusnya ya harus punya dasar yang jelas dan kuat. Nah, dari ketentuan ini dapat kita pastikan bahwa kalau seandainya betul P21 itu tertanggal 2 Juni sebagaimana digosipkan ya, oleh Bireskrimum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin, maka jatuh temponya nanti pada tanggal 16 Juni nanti. Pengiriman berkas perkara, karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga sampai hari ini mereka belum berani. Sudahlah, mari kita menghargai proses hukum acara pidana. Jangan karena ada praktek-praktek yang selama ini melanggar hukum acara, kemudian dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Ini negara hukum, bukan negara kebiasaan.
semua proses penegakan hukum itu berdasarkan kaidah norma yang diatur dalam undang-undang, bukan berdasarkan penegak hukum dan penafsiran yang semau-maunya. Dan praktek-praktek yang selama ini terjadi di masa lampau, sudahlah, mari kita tinggalkan gitu. Kita jujur saja. Makanya kami melihat dalam perkara ini, kenapa tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara? Karena kalau mereka buka itu, kami tentu akan melihat di mana cacat formil yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Sehingga sampai hari ini mereka belum berani untuk menyampaikan detail bagaimana proses P21 itu berlangsung. Makanya kami yakin ini belum P21 secara legal formal, bukan berdasarkan omon-omon. Iya di Gofur, kita iyain aja ya apa yang dikatakan Gofur, biar dia senang karena berhasil menghibur kliennya yang sebentar lagi masuk bui. Waduh. Dan tadi si Gofur dengan percaya dirinya dan berapi-api mengatakan cacat formil, cacat ini, cacat itu. Kalau Anda yakin itu cacat, coba pra-peradilan. Biar status tersangka klien Anda itu ya bisa gugur. Dan mereka bisa bebas. Jangan Anda omon-omon di media. Jangan Anda omon-omon di konferensi pers. Nggak ada gunanya. Itu nggak bisa mengamputasi hukum. Nggak bisa, Gopur. Anda hanya bisa meracuni pikiran masyarakat. Dan tadi, dengar sendiri kan penjelasan dari Repli Harun. Kalau memang P21 ini di tanggal 2 Juni, berarti batas maksimal waktu penyerahan barang bukti dan juga tersangkanya di tanggal 16. Berarti 10 hari lagi. Nah, pertanyaannya, apakah memang di minggu ini akan ada kejutan besar dari Polda Metro Jaya? Wah, ini menarik teman-teman. Karena ya sebentar lagi nih tenggat waktunya. Dan kita berharap ya Polda Metro segera menahan si kawan ini dan juga Tifa biar dia tidak terus-menerus mengulangi perbuatannya yang selama ini mereka pertontonkan di TV, di podcast dan lain sebagainya. Kalau menurut pakar hukum sih ya sudah sepantasnya manusia ini ditahan, teman-teman. Yang berwenang menyatakan berkas ini lengkap apa tidak itu adalah sebenarnya kejaksaan dengan P21. Hanya saja pihak kejaksaan ini kan menyatakan P21 itu kan membuat surat menyatakan berkas lengkap kepada penyidik. Jadi sifatnya antar instansi. Jadi P21 itu adalah surat yang menyatakan berkas sudah lengkap untuk bisa disidang, tapi hanya surat antar instansi pemberitahuan kepada pihak penyidik. Jadi surat berkewenangan khusus. Jadi surat itu hanya boleh diketahui oleh penyidik sebenarnya. Nah, ketika penyidik kemudian mengeksplanasi, menulis kepada masyarakat bahwasanya sudah P21, memang sudah. Tapi penyidik nggak akan mungkin memberitahukan isi surat itu kepada masyarakat, karena ini surat antar instansi yang sifatnya adalah internal antar instansi. Jadi kepada masyarakat, kepada tersangka, kepada korban disampaikan berkas sudah lengkap. Kata siapa? Kata jaksa. Begitu. Tapi suratnya sendiri nggak mungkin disampaikan karena surat itu sifatnya adalah surat internal, hubungan khusus antara pihak kejaksaan dengan pihak penyidikan kepolisian. Nah, tentu saja seorang Rosulyo dia nggak bakal tahu isi suratnya seperti apa, makanya dia pasti bilang belum resmi karena dia nggak pernah lihat suratnya. Padahal emang suratnya nggak pernah bisa dibuka untuk umum. Gitu. Jadi kalau kita sudah bilang belum resmi, dia salah. Yang benar sudah dinyatakan lengkap P21 karena pihak yang berwenang menyatakan demikian. Begitu. Apa yang disampaikan oleh pejabat yang punya kewenangan untuk itu disampaikan secara baik, terbuka untuk umum, ya itulah yang terjadi. Jadi P21 sudah terjadi dan sudah lengkap ya, sudah terjadi P21 berkas sudah lengkap dan sudah disampaikan ke publik secara resmi kan, melalui siapa? Melalui Polda. Polda itu siapa? Divisi Humas Polda Metro Jaya itu udah paling benar, yang paling punya kewenangan. Itu selesai, sudah lengkap. Berarti secara langsung berkas lengkap itu akan segera memasuki tahap persidangan. Ya, jadi nanti setelah berkas dinyatakan lengkap, ada kewajiban dari pihak penyidikan untuk menghadapkan pihak tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan. Namanya tahap 2, penghadapan tersangka dan barang bukti. Setelah tahap 2 dijalankan, baru kemudian pihak kejaksaan, pihak jaksa itu akan membuat surat dakwaan. Surat dakwaan itu kemudian diajukan ke pengadilan untuk didaftarkan, untuk diadakan penetapan sidang, yaitu penentuan majelis hakimnya dan penetapan hari sidangnya. Bang, banyak yang menyuarakan harus segera ditahan. Nah, dalam posisi ini Rosulyo sebenarnya wajib ditahan apa gimana, Pak? Ya, tergantung kebijakan dari jaksa. Kalau Rosulyo mengulang-ulangi perbuatannya ya ditahan, kebijakannya begitu kan. Tapi kalau dia kemudian ikut-ikut aja bisa jadi ada diskresi di mana nggak ditahan. Gitu. Jadi perkara pencemaran nama baik pada umumnya tidak ditahan. Gitu. Tapi kalau
orang ini mencemarkan terus, lama-lama ditahan juga supaya jangan kemudian membuat tindak pidana yang berulang-ulang. Harusnya sih begitu ya, tahan aja langsung manusia ini. Karangan bunga apa sih ini? Apalagi manusia ini. Ya kan dia minta kita di tempat yang ada logonya tuh. Itu logonya. Ucapan apa nih? Kalian ada ucapan apa ini? Oh, sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi. Maksudnya koordinator, saya bingung lagi ada jabatan koordinator lagi. Koordinator apalah? Apalagi koordinator kejaksaan, berarti di bawah Kejaksaan Tinggi atau di atas Kejaksaan Tinggi? Jadi Kejaksaan Tinggi Nah ini kerjanya apa? logo yang disuruh kita live di sini aja. Oke. Enggak, saya juga bingung nih. Sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi. Udahlah. Enggak apa-apa, itu dulu. Kocak emang orang ini, kocak emang dia ini Pada loh. Kejagung ini pemerintah DPR apa namanya koordinator? Kocak orang ini Koordinator loh. itu apa? Koordinator ada ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Bagian Kasih Hidup, Kasih Kadipas Khusus, Pitsus. Ini kok ada koordinator apa? Apa mau koordinasi kan di bawah pimpinan Kejati? Ini terlalu salah, terlalu bikin-bikin lah jabatan. Terlalu dibikin-bikin. Setelah dua orang ini diusir dari kejaksaan, disuruh bikin video di depan logo, yang dimarahin malah karangan bunga. Mereka melampiaskan kemarahannya ke karangan bunga. Emang nggak jelas orang-orang ini loh, nggak jelas mereka ini loh. Astaga, wartawan kok begitu amat ya kan? Saya menjerit histeris. Ah, akhirnya P21 gitu. Oh gitu. Saya panggil suami saya. Karena pagi itu suami saya mendengar statement dari Pak Ugroseno. Oh. Nah, jadi terus dan belakang ini kan foto saya yang saya menjadi bulian dari mereka gitu. Saya mencoba bersabar dengan ketika dia menyampaikan ini bohong katanya. Nah, ini caleg gagal katanya. Ini adalah nenek lampir katanya. Saya mencoba tersenyum gitu. Cuman karena keluarga saya juga terbawa emosional, saya nggak bisa juga tidak bersikap gitu. Di dalam hal ini saya dibilang nenek lampir, sebenarnya itu penghinaan. Boleh dong saya bilang dia genderuwo, apa namanya? Genderuwo. Genderuwo. Nah, Genderuwo. kalau kita memberikan gelar sama orang seperti itu, kita ucapkan juga apa dia nggak sakit hati gitu. Nah, bukan kita nggak bisa. Apa yang dia lakukan kita bisa kok seperti itu. Tapi apakah kita sama gilanya? Kan tidak. Nah, dibilang saya caleg gagal. Ada presiden gagal. Ada gubernur gagal. Ada bupati gagal. Caleg gagal. Apakah itu sebuah hina? Kan tidak. Jokowi anak PKI, saya punya data. Ya. Nggak main-main. Ya. Jokowi tidak punya jasa. Punya Saya data. nggak main-main, betul. Ada datanya. Nggak ada data investigasi. Ini dari segi administrasi ya. Ya, ijazah. Kalau dari investigasi ke lokasi, saya udah jelas keketoyan. Menanyakan lurah, apakah benar lurah di sini tahun 85, 83 ada UGM di situ kan? Tidak ada. Kas Bujo, apakah benar Jokowi adalah dosen pembimbingnya Bapak? Iya. Tidak ada. Jadi apalagi tidak tangkap doko Jokowi, susah banget sih. Iya. Cuman apalah masyarakat, jangan sampai masyarakat menangkap sendiri lo kok Jokowi. Siapa? Benar-benar lo. Kok jago kali kok. Bukan, saya kan backing saya kan Tuhan. Bukan kayak Gunung Kawi saya. Apa itu Gunung Kawi? Itu yang paling banyak kan Jokowi ke sana. Oh Yang iya. ada- Selang merah ya? Iya. Nah, sekarang udah pakai rela, jadi udah siap itu. Aduh, ini kapan sih? Yang saya Jangan inginkan sini tangkap adalah juga. kejujuran dan kenegarawanan. Pak Jokowi seolah-olah hidupnya dia dengan mulut comberannya itu sekarang menghina, memfitnah semua orang. Mulut comberan. Seolah-olah hidupnya sudah paling mulia di dunia ini. Horas balik ke akademi, jauh dari tepian Danau Toba yang indah. Ada yang panas ya. Residivis yang mengaku peneliti itu, maklumlah ya, tiba-tiba dia jadi peneliti setelah dia keluar dari penjara. Tidak pernah punya buku, tidak pernah punya jurnal, tidak punya akun Google Scholar maupun Scopus, tetapi dia mengaku peneliti ya. Jadi kita lanjutkan lagi sedikit
aset Kemenpora di tangan Roy Suryo. Kumparan News. Ya, ini dari Kumparan nih, media mainstream yang datanya tervalidasi. Data dari Kemenpora yang merupakan temuan dari BPK. Ya, saya baca-baca ternyata ya ada nilai aset 8,5 miliar atau total aset 3.174 item. Ini merupakan catatan atau temuan BPK ya tahun 2018. Belum dibalikkan oleh si Roy Suryo ini. Ya, bayangkan, dia sering mengatasnamakan rakyat dan rakyat. Ya, seolah-olah mulut comberannya itu mementingkan ya berdasarkan kepentingan rakyat. Tetapi ya kalau kita lihat dari infografik aset Kemenpora di tangan Roy Suryo, ya, aset Kemenpora alias aset rakyat, aset pajak rakyat di tangan Roy Suryo sampai 2018 itu masih dia kuasai, gitu loh. Ya, dia sering menyebutkan, dia sering mengatakan atas nama rakyat, atas nama rakyat. Padahal pada saat dia menjadi Menpora 2012 sampai 2014, uang rakyat dipakai dia ya, untuk membeli keperluan-keperluan yang tidak ada kaitannya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ngeri. Dan itu dibeli pakai uang rakyat. Ya. Anggap aja lah kasur 175 juta yang belum dikembalikan setelah 4 tahun dia menjabat sebagai Menpora. Selesai 2014, 2018 masih dia kuasai. Coba bayangkan. Nggak dikembalikan sampai 2018. Kasur 175 juta. Kasur mewah itu. Dia pakai duit rakyat. Ya. Oke, anggap aja kasur untuk kepentingan tidur dia. Tidur nyenyak 175 juta. Inilah dulu. Ya. Aset yang dia kuasai sampai 2018 belum dibalik-balikkan. Yang tidak ada hubungan sama sekali dengan tugas dia sebagai Menpora, yaitu peralatan pemancar. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik banget ya, perseteruan antara Rismond, Roy Suryo, Eli Danetti ini makin panas teman-teman. Dan kabarnya nih ya, Roy Suryo berencana ataupun mengancam akan melaporkan Rismond dan juga Eli Danetti. Waduh. Ini kasus ini sepertinya hanya kasus ijazah awalnya, tapi merembet kemana-mana. Sekarang sudah banyak orang yang dilaporkan loh. Andi Aswan dilaporkan, Michael Sinanga dilaporkan, Irjan Mosato dilaporkan, YouTuber Nusantara 4 apa 5 orang dilaporkan, 6 apa ya? 6 orang kayaknya YouTuber Nusantara. Ini kayaknya yang paling banyak dilaporkan ini YouTuber Nusantara, teman-teman. Karena memang ya masuk akal juga sih kenapa YouTuber Nusantara juga yang paling banyak dilaporkan, karena ya kami-kamilah ini yang menjadi garda terdepan untuk menghalau segala fitnah, tuduhan liar, framing negatif, framing jahat yang terus dilayangkan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dengan mungkin teman-teman yang lain kadang keceplosan, kadang apa ya, terlalu emosi, terlalu terbawa suasana, makanya keluarlah kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang ada delik hukumnya. Ini bahaya teman-teman. Makanya kalau kita ngonten itu, waduh, harus hati-hati. Karena kalau kita dilaporkan juga, nah kita kan akan terganggu tuh, pikirannya akan terbagi. Nanti akan diperiksa Polda lah, ngontennya terhambat lah. Nanti ya mungkin salah satu tujuan Roy Suryo ingin menghabiskan suara-suara kencang dari YouTuber Nusantara. Biar tidak ada lagi yang menghalau framing-framing negatifnya. Mungkin aja teman-teman, ini kan sedikit analisis saya aja. Tapi yang menarik, Polda Metro kira-kira sudahkah Roy Suryo nanti di hari Senin sampai Jumat ini ada sinyal akan ditahan? Ini yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa P21 kemarin hanyalah omon-omon, hanyalah buayan belaka. Jangan sampai. Cuman setelah mendengarkan Bang Dio Lipa, mendengarkan kuasa hukum Pak Jokowi yang menjelaskan bahwa ya kalau berkasnya sudah lengkap, tidak ada lagi perbaikan yang harus dilakukan Polda, ya berarti itu sudah P21. Sebentar lagi masuk tahap 2. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pihak kejaksaan sudah mengirimkan surat P21 kepada Polda Metro? Karena kalau surat itu sudah di tangan Polda Metro, berarti barang bukti dan tersangkanya harus segera dilimpahkan. Dan kita berdoa semoga kawan-kawan ini, si Roy Suryo dan juga si Tifa, ditangkap, ditahan. Biar masyarakat ini tidak dibuat gaduh lagi oleh dia, tidak dipecah belah lagi oleh dia.
Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.